Saudara, renungan kali ini merupakan kelanjutan daripada renungan sebelumnya, yaitu berbicara memahami cara Allah memelihara umatnya. Jika Anda belum mendengarkan yang pertama, silakan Anda bisa mengikutinya pada link sebelah kanan di atas ini. Sebelumnya kita melihat bagaimana Allah mengerti apa yang kita alami. Dia tahu. Dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai 22, di situ kembali kita melihat, khususnya ayat yang ke-17b dan 18, dikatakan Allah tidak menuntun mereka. Kemudian sebuah kalimat dilanjutkan dengan kalimat, tetapi Allah menuntun mereka. Kalau bagian sebelumnya kita melihat sebuah kalimat, Firaun tidak membiarkan mereka, lalu tangan Allah yang kuat itu bekerja sehingga akhirnya kalimat itu berubah menjadi Firaun membiarkan mereka karena pertolongan Allah. Nah, kali ini kalimat itu berbunyi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ini, tetapi Allah menuntun mereka melalui jalan lain. Yang dimaksudkan adalah karena jalan yang mungkin lebih singkat, tetapi karena mereka baru keluar dari Mesir, Allah berpikir kalau mereka langsung berperang, mungkin mereka berpikir untuk kembali ke Mesir. Karena itu Allah menuntun mereka melalui jalan yang lain menghindari peperangan, namun jalan itu agak memutar lebih jauh daripada jalan yang seharusnya. Saudara, mengapa Allah memimpin dengan cara seperti ini? Karena Allah mengerti cara berpikir orang Israel pada waktu itu. Bukankah kita juga sama? Kadang-kadang kita merasa bahkan tidak mengerti, merasa capek dan tidak mengerti mengapa Allah izinkan ini terjadi. Namun hari ini melalui kalimat ini, kita belajar sebenarnya jika Allah membawa kita ke sebuah jalan yang mungkin lebih jauh, yang mungkin bertemu dengan hal-hal yang berbeda dengan apa yang kita harapkan, itu terjadi karena Allah tidak mengizinkan kita melalui jalan yang kita kalau menghadapinya pasti akan mengalami lebih berat. Dengan kata lain bahwa pengalaman yang saat ini kita alami adalah pengalaman yang sudah diizinkan Allah dan dilihat itulah yang terbaik untuk saudara dan saya. Masalah sesungguhnya adalah jika kita mulai curiga dalam sebuah perjalanan hidup kita, seolah-olah Allah menuntun kita ke jalan yang begitu susah dan sebagainya, maka disitulah masalah sehingga perjalanan kita penuh keluhan karena ketidakpercayaan kita. Allah sudah memberikan yang terbaik, tapi kita masih cenderung melihat yang buruk. Kalau kita tidak belajar mempercayakan perjalanan hidup kita kepada Allah, maka kita akan sulit untuk melihat hal-hal yang Allah lakukan yang terbaik buat kita. Sebaliknya, kita hanya melihat dari sisi negatif. Allah bukan hanya menuntun dengan caranya, tapi dalam ayat 21 dan selanjutnya dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka. Dan kita tahu bahwa perjalanan bangsa Israel pada waktu itu dipimpin oleh kehadiran Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Ketika tiang awan dan tiang api itu berjalan di depan, mungkin bangsa Israel tidak melihat apa yang dibalik tiang awan dan tiang api itu. Mereka hanya mengikuti. Namun yang menjadi masalah adalah ketika kita mengikuti perjalanan bersama Tuhan, terkadang kita ingin tahu apa yang terjadi di depan. Sehingga tidak sedikit akhirnya kita mengambil keputusan untuk berjalan bukan di belakangnya Tuhan, tapi di depannya Tuhan. Sehingga kalau terjadi sesuatu, akhirnya kita yang kena,
hidup kita yang akan mengalami masalah. Ketika Tuhan berjalan di depan, sebenarnya satu sikap yang sangat mudah untuk kita kerjakan, yaitu hanya percaya bahwa ketika Tuhan berjalan, maka itulah jalan yang terbaik. Dia sudah memimpin. Dia bertanggung jawab terhadap apa yang akan dialami oleh umatnya. Yang menjadi tugas bangsa Israel adalah hanya percaya dan mengikuti perjalanan Tuhan. Masalah seringkali muncul kalau kita hanya mempermasalahkan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, khususnya yang negatif, namun kita lupa justru akan tanggung jawab kita. Hidup itu sebenarnya, saudara, sangat simpel. Tuhan sudah siapkan, Tuhan pimpin, Tuhan tahu kita nggak mampu berjalan, sehingga Dia tawarkan diri untuk berjalan di depan. Namun hidup yang simpel itu kita buat rumit dengan pikiran kita sendiri, seolah-olah kita lebih pintar daripada Tuhan, seolah-olah kita lebih bisa bertanggung jawab atas apa yang kita alami, padahal tidak jarang seperti dalam renungan pertama, akhirnya kita merasa takut, kita khawatir, kita stres, bahkan sampai putus asa. Satu kunci yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan sebenarnya sangat simpel, percaya dan ikuti perjalanan Tuhan. Kalau tidak, maka kita akan mengalami banyak hal yang seharusnya tidak kita alami, yang justru menyesakkan hidup saudara dan saya. Ketika tiang awan dan tiang api itu menuntun perjalanan hidup kita, bukan hanya Dia memimpin. Saya bisa bayangkan, saudara, perjalanan di padang gurun itu, kalau siang hari sangat panas dan kalau malam hari sangat dingin. Dengan kehadiran Tuhan melalui tiang awan sebenarnya bukan hanya memimpin, tapi memberikan kesejukan, perlindungan dari sengatan matahari, sehingga membuat perjalanan itu jauh lebih nyaman. Demikian juga dengan tiang api pada malam hari, perjalanan yang seharusnya sangat dingin, pada akhirnya perjalanan itu dilalui dengan kehangatan karena kehadiran Tuhan dalam bentuk tiang api, bahkan juga bisa menerangi segala sesuatu pada malam hari di padang gurun yang begitu gelap. Bahkan semua itu terjadi karena Tuhan bertanggung jawab dalam hidup saudara dan saya. Sekali lagi, hidup itu sebenarnya simpel. Tuhan cuma mengharapkan percaya dan mengikuti apa yang Tuhan mau. Namun kita sendiri akhirnya membuatnya hidup itu begitu rumit, sehingga penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, penuh keputusasaan. Mari kita belajar, percaya, dan ikuti, taati. Kemana Tuhan pergi ketika Dia berjalan, ikut berjalan. Amin.